Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Awarudin dengan NPM 1921711036, angkatan 2019, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Implementasi Media Pembelajaran Audiovisual Berbasis Virtual Reality dalam Pelajaran Sejarah untuk meningkatkan kesadaran sejarah di SMAN 4 Tasikmalaya. Abstraksi yang saya miliki dalam seminar proposal kali ini, abstraksi itu terdiri dari berangkum atau terdiri dari garis besar yang akan diteliti dalam penelitian ini, yang mana terdiri atas latar belakang dari latar belakang dari pengambilan judul atau pengambilan tema penelitian, dan juga selanjutnya berlanjut dengan lebih dijelaskan tentang media pembelajaran sejarah, di mana tempat pelaksanaan penelitian dan juga jenis penelitian yang akan diambil. Yang mana desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik gabungan yang terdiri dari teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, dan juga dianalisis datanya dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu melalui reduksi data, penadian data, serta yang terakhir adalah verifikasi. Latar belakang permasalahan yang akan saya kaji dalam proposal kali ini adalah yang terdiri dari beberapa permasalahan yang dapat ada 4 bahasan pokok dalam latar belakang ini. Yang pertama, adanya kabar dari penghapusan sejarah, dan juga kenapa sih ada penghapusan sejarah. Ternyata yang mana adanya penghapusan sejarah itu karena esensi sejarah itu belum tersampaikan dengan baik, dan salah satunya itu adanya berkaitan dengan media. Nah, media pembelajaran ini, media pembelajaran sejarah ini berkaitan juga dengan kenapa sih peran guru dan juga peran guru dan pembelajar sejarah, yang pada saat ini peran guru itu bersifat teacher center, artinya guru sebagai titik utama dalam pembelajaran sejarah, sehingga hal ini tidak efektif. Nah, oleh karena itu, karena ada penggunaan media itu yang sangat berpengaruh gitu, yang berpengaruh itu ternyata ada keterkaitan lain dengan media audiovisual, yang media audiovisual itu bisa membantu dalam pendidik atau guru, atau itu bisa membantu untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, salah satu bentuk dari media audiovisual itu adalah salah satunya itu yaitu virtual reality. Nah, virtual reality itu merupakan sebuah akibat atau sebuah upaya dari hasil teknologi abad ke-21 gitu. Ada hasil teknologi yang mana ada penggabungan dari Internet of Things gitu kan. Bagaimana bahwa virtual reality ini sebuah inovasi yang cukup baik, cukup baru dalam pembelajaran. Rumusan masalah sendiri gitu. Rumusan masalah yang saya kaji itu ada 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana persiapan pendidik sebelum melaksanakan pembelajaran sejarah menggunakan media audiovisual berbasis virtual reality pada pembelajaran sejarah. Dan yang kedua adalah bagaimana sih kesadaran sejarah yang dimiliki peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran sejarah menggunakan media virtual reality. Operasional gitu kan. Definisi operasional yang saya tulis, yang saya kaji dalam dalam seminar proposal kali ini, adanya terdiri dari implementasi atau dari definisi dari bagaimana sih implementasi itu seperti apa. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang rencana yang sudah disusun. Yang kedua adalah media. Media itu merupakan sebagai alat atau perantara atau penghubung, sehingga media dapat diartikan sebagai sebuah alat yang akan membantu suatu aktivitas tertentu. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi antara pendidik dan peserta didik serta sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Yang keempat adalah sejarah. Sejarah dapat diartikan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau gitu. Atau peristiwa sejarah itu bisa diartikan sebagai pengetahuan atau uraian tentang peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Selanjutnya ada virtual reality. Nah, jadi virtual reality itu apa sih? Virtual reality itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari perangkat keras yang dikombinasikan dan digunakan untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan gitu kan, situasi lingkungan yang situasi lingkungan itu merupakan replika dari lingkungan aslinya. Yang padahal penelitian ini diharapkan menjadi sebuah manfaat dalam baik dari secara teoritis maupun secara faktis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan mengenai implementasi media pembelajaran audiovisual berbasis virtual reality pada mata pembelajaran sejarah. Serta diharapkan penelitian ini bisa sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis didapat dalam bangku perkuliahan. Nah, secara praktis
penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat secara praktis itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu manfaat bagi penulis dan yang kedua manfaat bagi pendidik. Manfaat bagi penulis dapat diharapkan sebagai sarana yang untuk bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai media pembelajaran serta kemampuan menulis serta pengetahuan lain yang telah dipelajari dalam bangku perkuliahan. Sedangkan bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan untuk meningkatkan keterampilan dalam memilih sebuah media pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang sesuai dan juga yang bervariasi dalam pembelajaran sejarah. Pendidik diharapkan dapat menjadikan informasi ini sebagai sarana untuk memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar. Pustaka yang saya kaji yaitu mengenai mediation theory. Jadi mediation theory itu membahas mengenai pengkombinasikan media dan juga pengkombinasikan media visual dan audiovisual dapat mengefektifkan sebuah proses pembelajaran. Mengenai pembelajaran sejarah. Jadi pembelajaran sejarah dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk merefleksikan nilai-nilai positif dari peristiwa sejarah ke dalam peristiwa sehari-hari. Berkaitan dengan media pembelajaran gitu, terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari adanya media pembelajaran itu. Salah satunya adalah media pembelajaran dapat mampu memberikan sebuah rangsangan yang bervariasi terhadap peserta didik sehingga otak dapat berfungsi secara maksimal. Dan juga yang kedua, manfaat dari media pembelajaran itu dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi diharapkan dengan adanya keterbatasan itu bisa ditutupi dengan adanya media pembelajaran. Terdapat manfaat dari media pembelajaran, salah satu dari manfaatnya itu yang pertama adalah mampu memberikan rangsangan yang bervariasi terhadap otak gitu, pada otak sehingga otak itu dapat berfungsi secara maksimal. Audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat menyalurkan pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Nah, jadi virtual reality dapat didefinisikan sebagai sekumpulan dari perangkat kelas yang dikombinasikan dan digunakan untuk menciptakan simulasi tentang lingkungan gitu. Kalau lingkungan tersebut adalah sebuah replika dari lingkungan sebenarnya. Nah, jadi kesadaran sejarah itu dapat diartikan sebuah kesadaran yang akan pentingnya sejarah gitu kan. Ini secara umum itu sebuah penting sejarah. Jadi sejarah itu dapat membuat manusia menyadari gitu kan. Kesadaran sejarah itu dapat membuat manusia itu menyadari pentingnya masa lampau bagi individu maupun kelompok. Jadi kesadaran sejarah dapat memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan manusia itu tidak dapat dilepaskan dari peristiwa di masa lampau. Dari peristiwa di masa lampau itu pasti ada keterkaitan gitu. Pasti dapat ada pengaruh yang dapat diambil atau pengaruh dan juga ada pengaruh yang dari masa kini dan juga di masa akan datang. Ataupun dari kesadaran sejarah itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang dapat diambil dari sebuah peristiwa di masa lampau. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rani Retnopuri. Salah satunya adalah fokus penelitian yang dilakukan itu adalah 4 pokok dari kerangka konseptual yang penulis susun, yang mana pembelajaran sejarah itu dapat diartikan sebagai proses interaksi antara peserta pendidik dan juga peserta didik dalam untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran sejarah. Nah, selanjutnya dalam proses pembelajaran sejarah itu tidak dapat dilepaskan oleh media pembelajaran, yang mana media pembelajaran yang akan penulis teliti itu yaitu mengenai media pembelajaran berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual yang lebih spesifik lagi itu adalah virtual reality. Nah, sehingga dengan adanya media pembelajaran ini adanya interaksi antara peserta pendidik dengan peserta didik. Nah, antara interaksi yang menggunakan bantuan alat itu atau media itu dapat memunculkan sebuah kesadaran sejarah. Nah, selanjutnya kesadaran sejarah itu dapat dilihat apakah ada peningkatan ataupun tidak setelah melaksanakan pembelajaran sejarah menggunakan media pembelajaran berbasis audio visual atau berbasis virtual reality. Yang keempat, mengenai tinjauan teoritis, yaitu mengenai pertanyaan penelitian. Nah, apa saja pertanyaan penelitian yang penulis susun? Bagaimana keterkaitan antara media pembelajaran dengan kesadaran sejarah pada peserta didik? Dan yang kedua adalah apa saja persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran menggunakan media audiovisual berbasis virtual reality? Yang ketiga adalah apa saja faktor penghambat dalam menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis virtual reality? Dan yang keempat adalah bagaimana tingkat kesadaran sejarah peserta didik sebelum menggunakan pembelajaran
sebelum menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis virtual reality. Mungkin seperti itu. Mengenai prosedur penelitian, prosedur penelitian. Yang prosedur penelitian yang pada bahasan yang pertama itu mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Tadi teknik pengumpulan datanya itu dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan juga penggabungan dengan triangulasi. Nah, untuk analisis datanya itu bersifat induktif dan hasil penelitian itu menekankan generalisasi. Studi kasus itu dapat diartikan sebagai penelitian yang dimana peneliti itu menggali sebuah fenomena tertentu dalam waktu tertentu dalam kegiatan serta pengumpulan informasi dari data selama periode waktu tertentu. Batasan masalah yang diteliti itu adalah fokus utama berkaitan dengan fokus utama dan penelitiannya adalah implementasi penggunaan media pembelajaran media audiovisual berbasis virtual reality serta keterkaitan dengan peningkatan kesadaran sejarah di SMAN 4 Tasikmalaya. Itu yang menjadi sebuah fokus dari penelitiannya itu. Berkaitan dengan implementasinya. Yang ketiga mengenai subjek dan objek penelitian. Lebih jelasnya lagi karena dalam penelitian kualitatif ini tidak adanya sampel dan juga tidak ada istilah populasi, maka Spradley itu menamakannya itu dengan istilah lain, yaitu adalah sosial situasi, itu kan social situation. Nah, itu terdiri dari 3 elemen yang terdiri atas elemen tempat, aktor, dan juga aktivitas. Nah, lebih jelasnya lagi untuk berkaitan dengan penelitian yang dikaji ini, situasi sosialnya itu adalah yang pertama tempatnya itu sendiri, yang dari tempatnya itu di SMAN 4 Tasikmalaya, lebih tepatnya di kelas 11 IPS 1. Nah, pelakunya itu adalah peserta didik dan pendidik di kelas 11 IPS 1. Aktivitasnya apa sih? Aktivitasnya itu adalah sebuah kegiatan belajar mengajar menggunakan media pembelajaran berbasis virtual reality, berbasis audiovisual, lebih jelasnya audiovisual berbasis virtual reality. Nah, berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, yang pertama itu ada observasi. Teknik pengumpulan data yang kedua itu adalah wawancara. Nah, jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksudnya adalah apa sih wawancara terstruktur itu? Jadi gini, wawancara terstruktur dalam penelitian kali ini penulis atau peneliti itu menyiapkan sebuah pertanyaan serta jawaban untuk selanjutnya ditanyakan kepada narasumber. Nah, untuk dokumentasi dokumentasi yang ambil itu adalah berkaitan dengan adanya instrumen pendukung selama penelitian ini berlangsung. Salah satunya itu dokumentasinya itu seperti berupa RPP ataupun berupa silabus serta profil sekolah dan juga profil siswa kelas di SMAN 4 Tasikmalaya di kelas 11 IPS 1. Nah, yang keempat, teknik pengumpulan data yang keempat adalah triangulasi. Jadi triangulasi itu dapat diartikan sebuah teknik pengumpulan data yang diartikan sebagai untuk menggabungkan dari berbagai pengumpulan data. Kan tadi disebutkan adanya wawancara atau dokumentasi dan juga adanya observasi. Nah, dari data-data tersebut digabungkan sehingga penelitian itu dapat hasil dari data penelitian ini bisa lebih efektif karena bisa lebih sesuai dengan penelitian yang sedang dikaji. Nah, ada prosedur penelitian yang mengenai teknik analisis data. Apa sih teknik analisis data? Jadi teknik analisis data itu dapat diartikan sebagai sebuah tahapan untuk menganalisis data yang didapat Nah, analisis dari data itu bisa dikatakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif itu terdapat beberapa tahapan. Salah satunya itu yang pertama itu data reduksi reduksi data. Jadi reduksi data itu data yang diperoleh cukup banyak itu dicatat dan secara rinci direduksi sehingga direduksi maksudnya dia diperkecil disimpulkan dalam data yang dimiliki, direduksi itu sehingga data tersebut dapat memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas untuk mempermudah mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tahapan yang kedua itu adalah data display atau penyajian data. Nah, tahapan penyajian data itu setelah mereduksi data mereduksi datanya itu ketika dalam data display itu dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik ataupun dalam bentuk yang lainnya sehingga
dalam bentuk penyajian data tersebut agar lebih mudah difahami gitu kan, lebih pahami. Dan juga agar lebih terorganisir, dapat dilihat gambarannya itu gambaran dari data-data tersebut, dari hasil pengumpulan data, hasil reduksi data maksud saya. Yang ketiga adalah teknik analisis data. Yang ketiga adalah conclusion drawing atau verifikasi. Nah, setelah tadi ada data display, bagaimana sih data tersebut diverifikasi gitu kan, dari data tersebut diverifikasi dengan sumber-sumber sejenis gitu. Artinya adanya kajian pustaka itu bermain dalam verifikasi ini. Bagaimana data itu bisa, apakah valid atau enggaknya, nanti bisa terlihat dalam proses verifikasi ini. Nah, prosedur penelitian yang keenam adalah berkaitan dengan langkah-langkah penelitian. Nah, langkah-langkah penelitian yang dilakukan itu yang pertama adalah merumuskan rancangan penelitian. Pada tahap ini gitu kan, peneliti merancang penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Nah, pengumpulan data dan juga analisis data. Nah, untuk proses pengumpulan data dan juga analisis data itu ada beberapa tahapan ya. Salah satunya itu yaitu yang pertama adalah menyusun skenario pembelajaran. Nah, maksudnya skenario pembelajaran itu apa? Yang terdiri dari penunjang gitu kan, kelengkapan penunjang pembelajaran yang terdiri atas RPP, LKPD, modul dan juga media pembelajaran, yang mana media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis audiovisual berbasis virtual reality. Nah, untuk yang kedua adalah melakukan observasi atau pada saat sebelum penelitian dan juga pada saat penelitian dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah menyiapkan pertanyaan terstruktur yang akan ditanyakan dalam saat wawancara. Nah, memang peneliti akan menyiapkan sebuah pertanyaan ya untuk mendapatkan data dari proses penelitian tersebut. Nah, yang selanjutnya ketika proses kegiatan pembelajaran itu sudah dilaksanakan dan juga setelah adanya proses wawancara itu, maka dilakukan adalah proses triangulasi data antara data-data yang sudah didapatkan itu, data-data yang didapat dari observasi, dokumentasi maupun wawancara. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis gitu kan, dengan analisis dan mengurutkan data menurut sebab akibat sekaligus melakukan reduksi data. Selanjutnya adalah penyajian data. Nah, untuk penyajian data itu peneliti mulai memfokuskan penelitian itu mulai mengorganisasikan data menurut hubungan sebab akibat, dan peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif atau dalam bentuk tabel. Nah, yang terakhir adalah proses penutupan dan juga penarikan kesimpulan. Nah, ketika sudah adanya penyajian data itu akan ditarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan itu. Untuk waktu dan juga tempat penelitian, tempat penelitiannya itu di SMAN 4 Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Letnan Kolonel R.E. Jayalani, Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, alasan penelitian yang dilakukan itu adalah karena terbatasnya tempat gitu untuk dilaksanakan observasi yang ketika observasi dilakukan itu bertepatan dengan adanya sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah itu adalah SMAN 4. Oleh karena itu penulis itu melakukan penelitian di SMAN 4 Tasikmalaya. Oke, nah untuk waktu penelitian ini adalah terhitung sejak proposal penelitian ini disetujui oleh dosen pembimbing. Yang terdiri dari tahapan penelitian itu dimulai dengan penulisan proposal sampai dengan selesainya penyusunan hasil penelitian.